berguna bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laila Hamzah. Nama saya Ganis Syafriana Safitri. Kami mahasiswa dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah secara umum adalah suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato. Tujuan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. 3. Menyampaikan seperangkat keterangan informasi dan pikiran secara tegas, ringkas, dan jelas. Manfaat karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Memperluas ilmu pengetahuan. Fungsi karya ilmiah adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk acuan dalam pembahasan. 2. Berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya sebenarnya dan konkret. 3. Logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu ditelusuri, diselidiki alasan-alasannya, rasional dan dapat diterima akal. 4. Objektif. Maksudnya faktual dan apa adanya. 5. Sistematis. Maksudnya disajikan secara rutin, teratur, kronologis sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. 6. Valid. Baik bentuk maupun isi karya ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. 7. Jelas. Setiap informasi dalam karya ilmiah diungkapkan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam benak pembaca. 8. Seksama. Penyajian dan pembahasan dalam karya ilmiah dilakukan secara cermat, teliti agar tidak mengandung kesalahan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan berisi pendapat subjektif, penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi. Yang kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 untuk mencapai gelar sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana, yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh, disertasi. Disebut juga PhD tesis, adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor, yang mengemukakan
suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Yang kedelapan, artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Sistematika karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. Terdiri dari A. Kulit luar atau cover, B. Halaman persetujuan, C. Halaman pengesahan, D. Abstrak, E. Kata pengantar, F. Daftar isi, G. Daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, dan singkatan atau lambang jika itu ada. 2. Bagian inti karangan. A. Bab pendahuluan. Terdiri dari 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Ruang lingkup, 4. Tujuan, 5. Landasan teori, 6. Hipotesis, 7. Sumber data atau kajian pustaka, 8. Metode dan teknik. B. Bab pembahasan. Terdiri dari 1. Bab pembuka, 2. Bab analisis atau bab pembahasan, yang ketiga bab kesimpulan dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.